Keganasan azab belalang di zaman Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel dari penindasan Raja Fir'aun yang zalim. Kisah hidupnya penuh dengan keajaiban dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil sebagai teladan. Nabi Musa lahir di tengah-tengah penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Pada masa itu, Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, karena takut akan munculnya seorang pemimpin yang akan menggulingkan kekuasaannya. Namun, Allah memiliki rencana yang berbeda untuk Musa. Ibunda Musa, dengan penuh keimanan dan keberanian, meletakkan bayi Musa dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Peti tersebut kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, yang merasa iba dan memutuskan untuk mengangkat Musa sebagai anaknya. Dengan demikian, Musa tumbuh besar di istana Fir'aun, meskipun sebenarnya ia adalah bagian dari Bani Israel yang tertindas. Seiring berjalannya waktu, Musa mulai menyadari identitas aslinya dan penderitaan yang dialami oleh kaumnya. Suatu hari, Musa melihat seorang Mesir sedang memukul seorang Bani Israel. Dengan penuh kemarahan, Musa membela kaumnya dan tanpa sengaja membunuh orang Mesir tersebut. Karena takut akan konsekuensi dari tindakannya, Musa melarikan diri ke Madian. Di Madian, Musa menemukan kedamaian dan memulai kehidupan baru. Di sana, ia bertemu dengan Nabi Syuaib dan menikahi salah satu putrinya. Namun, Allah memiliki rencana besar untuk Musa. Suatu hari, saat Musa sedang menggembala ternak, ia melihat api yang menyala di Gunung Sinai. Ketika mendekati api tersebut, Allah berbicara langsung kepada Musa dan memberinya tugas untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dengan penuh keberanian dan keimanan, Musa kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan, Musa tetap teguh dalam menyampaikan wahyu Allah dan berjuang melawan kezaliman. Kisah hidup Nabi Musa mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan iman, keberanian, dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Setibanya di Mesir, Nabi Musa langsung menemui Fir'aun di istananya. Dengan penuh keyakinan, Musa menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun. Ia meminta Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan mengizinkan mereka untuk pergi dari Mesir. Musa juga menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, bukan Fir'aun. Namun, Fir'aun dengan sombong menolak permintaan Musa. Ia merasa terhina dan marah karena Musa berani menantangnya di hadapan para pejabat dan rakyatnya. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, dan ia tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Dengan penuh kesombongan, Fir'aun menolak untuk membebaskan Bani Israel dan terus menindas mereka dengan lebih kejam. Meskipun menghadapi penolakan dan ancaman dari Fir'aun, Nabi Musa tidak menyerah. Ia terus menyampaikan wahyu Allah dan menunjukkan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran pesannya. Namun, Fir'aun tetap keras kepala dan tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberikan berbagai mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan untuk meyakinkan Fir'aun serta kaumnya. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular besar. Ketika Nabi Musa pertama kali diutus oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, ia merasa khawatir dan takut. Allah kemudian memberikan mukjizat kepada Musa sebagai tanda kekuasaannya. Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah, dan seketika tongkat tersebut berubah menjadi ular besar yang menakutkan. Mukjizat ini adalah bukti nyata bahwa Musa diutus oleh Allah dan bahwa Allah memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa membawa tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular ke hadapan Fir'aun. Di istana Fir'aun, Musa menunjukkan mukjizat ini sebagai bukti kebenaran risalahnya.
Fir'aun dan para pejabatnya terkejut melihat tongkat Musa berubah menjadi ular besar. Namun, Fir'aun yang sombong tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan menganggap mukjizat tersebut sebagai sihir belaka. Untuk membuktikan bahwa mukjizat Musa bukanlah sihir, Fir'aun memanggil para penyihir terbaik dari seluruh Mesir untuk menandingi Musa. Pada hari yang ditentukan, para penyihir melemparkan tongkat-tongkat mereka, dan tongkat-tongkat tersebut berubah menjadi ular-ular kecil. Namun, dengan izin Allah, ular besar yang berasal dari tongkat Musa menelan semua ular-ular kecil tersebut. Para penyihir pun menyadari bahwa mukjizat Musa bukanlah sihir, melainkan tanda kekuasaan Allah yang sebenarnya. Mereka pun beriman kepada Allah dan mengakui kebenaran risalah Musa. Meskipun demikian, Fir'aun tetap keras kepala dan tidak mau beriman kepada Allah. Ia terus menindas Bani Israel dan menolak ajaran Nabi Musa. Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Musa, termasuk tongkat yang berubah menjadi ular, adalah bukti nyata kebesaran Allah dan kebenaran risalah Musa. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan. Setelah Fir'aun dan kaumnya terus-menerus menolak ajakan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan, Allah menurunkan berbagai azab sebagai peringatan. Salah satu azab yang paling mengerikan adalah azab belalang. Azab ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas dan menjadi pelajaran bagi mereka yang ingkar. Ketika azab belalang diturunkan, belalang-belalang tersebut datang dalam jumlah yang sangat besar, memenuhi langit dan menutupi seluruh wilayah Mesir. Mereka datang seperti badai, menggelapkan langit dan menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Belalang-belalang ini tidak hanya menyerang tanaman dan hasil bumi, tetapi juga merusak segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Tanaman-tanaman yang hijau dan subur di Mesir dengan cepat berubah menjadi ladang-ladang yang gersang dan tandus. Belalang-belalang tersebut memakan daun-daun, batang-batang, dan buah-buahan, meninggalkan ladang-ladang yang hancur dan tidak bisa dipanen. Hasil bumi yang menjadi sumber makanan utama bagi rakyat Mesir habis dalam sekejap mata. Bahkan, belalang-belalang ini menggerogoti paku-paku besi yang digunakan untuk memperkuat bangunan, menunjukkan betapa dahsyatnya azab yang diturunkan oleh Allah. Kehancuran yang disebabkan oleh belalang-belalang ini membuat rakyat Mesir panik dan ketakutan. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan hasil bumi untuk bertahan hidup, dan kelaparan mulai melanda. Fir'aun dan para pejabatnya merasa tertekan oleh situasi ini, namun mereka masih enggan untuk mengakui kekuasaan Allah dan beriman kepadanya. Dalam keadaan yang sangat terdesak, Fir'aun akhirnya memutuskan untuk mendatangi Nabi Musa. Dengan hati yang penuh ketakutan dan keputusasaan, Fir'aun memohon kepada Musa untuk berdoa kepada Allah agar mengangkat azab belalang ini. Fir'aun berjanji bahwa jika azab ini diangkat, ia akan beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nabi Musa, dengan hati yang lapang dan penuh kasih sayang, mendengarkan permohonan Fir'aun. Meskipun Musa tahu bahwa Fir'aun telah berulang kali ingkar janji, ia tetap berdoa kepada Allah dengan tulus. Musa memohon kepada Allah untuk mengangkat azab belalang dari Mesir, agar rakyat Mesir tidak lagi menderita dan agar Fir'aun dapat melihat kebesaran Allah. Allah, dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, mengabulkan doa Nabi Musa. Belalang-belalang yang memenuhi langit dan menghancurkan hasil bumi Mesir perlahan-lahan menghilang. Langit kembali cerah, dan tanaman-tanaman yang tersisa mulai tumbuh kembali. Rakyat Mesir merasa lega dan bersyukur atas hilangnya azab tersebut. Namun, setelah azab belalang diangkat, Fir'aun kembali menunjukkan sifat aslinya. Ia ingkar janji dan tidak mau beriman kepada Allah. Fir'aun merasa bahwa ia telah berhasil mengatasi azab tersebut dengan kekuatannya sendiri, dan ia kembali menindas Bani Israel dengan lebih kejam. Keingkaran Fir'aun ini menunjukkan betapa keras hatinya dan betapa sombongnya ia dalam menghadapi kekuasaan Allah.
Fir'aun merasa bahwa ia telah berhasil mengatasi azab belalang dengan kekuatannya sendiri, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah hasil dari doa Nabi Musa dan kasih sayang Allah. Dengan penuh kesombongan, Fir'aun menganggap dirinya sebagai penguasa yang tak terkalahkan dan menolak untuk mengakui kekuasaan Allah. Ia kembali menindas Bani Israel dengan lebih kejam, memperberat beban kerja mereka, dan memperketat pengawasan terhadap mereka. Keingkaran Fir'aun ini menunjukkan betapa keras hatinya dan betapa sombongnya ia dalam menghadapi kekuasaan Allah. Meskipun telah menyaksikan berbagai mukjizat dan tanda-tanda kebesaran Allah, Fir'aun tetap tidak mau beriman dan terus menolak ajaran Nabi Musa. Ia lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaannya yang zalim daripada tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Musa. Namun, keingkaran Fir'aun tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada seluruh rakyat Mesir. Karena kezaliman dan kesombongan Fir'aun, rakyat Mesir terus-menerus mengalami penderitaan akibat azab yang diturunkan oleh Allah. Mereka menjadi saksi dari berbagai bencana yang menghancurkan hasil bumi, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan menimbulkan ketakutan serta keputusasaan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan mukjizat belalang ini. Mari kita selalu berusaha untuk meneladani keteguhan iman, keberanian, dan ketundukan Nabi Musa, serta menjauhi sifat sombong dan ingkar seperti Fir'aun. Dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan dan keteguhan hati, serta selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah.